Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Zamzami dari kelas 1B dengan NIM P27901250078, ingin melaksanakan tugas, yaitu tugas remedial dari mata kuliah PLM, pengantar laboratorium medik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profesi, tupoksi, registrasi, hak dan kewajiban TTLM. Baik, di sini apa saja sih yang akan saya bahas? Yaitu yang pertama, pengenalan tentang profesi TTLM, yaitu siapa dan apa perannya. Yang kedua, tugas pokok dan fungsi tupoksi, apa yang dikerjakan sehari-hari. Jadi yang apa sih yang dilakukan oleh seorang TTLM dalam kegiatan atau bekerjanya. Dan yang ketiga yaitu registrasi dan sertifikasi, yaitu jalur legal dan ilegalnya pengakuan kompetensi, hak dan kewajiban, perlindungan dan tanggung jawab profesional. Dan yang keempat yaitu tentang peluang kerja. Baik, langsung saja kita ke materi topik yang pertama. Siapa sih teknis TTLM itu? Nama lain TTLM adalah analis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik, yaitu landasan ilmu biomedik, patologi klinik, dan ilmu hematologi, yaitu fokusnya itu melakukan pemeriksaan spesimen seperti darah, urin, dan lain-lain untuk terapi dan pencegahan penyakit serta menjamin ketersediaan darah yang aman. Baik, tugas pokok dan fungsi tupoksi bidang laboratorium. Jadi di sini ada tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama yaitu ada pra-analitik, yaitu penerimaan dan registrasi sampel, persiapan pasien dan alat pengambilan spesimen, penanganan dan pengawatan. Jadi di pra-analitik ini yaitu penyerahan spesimen. Jadi sepertinya sputum itu diserahkan kepada seorang TTLM. Dan kedua yaitu ada analitik. Analitik yaitu melakukan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, patologi anatomi, sitologi atau histologi itu, dan mengoperasikan alat analisis hematologi analyzer, contohnya chemistry analyzer dan sebagainya, dan melakukan kontrol luas. Jadi di analitik ini kita kayak sedang melakukan pengerjaannya, yaitu contohnya sedang melakukan pemeriksaan tuberkulosis dan lain, contoh penyakit tuberkulosis dan lain semacamnya. Dan ketiga yaitu pasca analitik. Pasca analitik yaitu validasi dan interpretasi hasil pencatatan dan pelaporan komunikasi hasil critical value kepada klinisi. Jadi di pra-analitik itu seorang pasien bisa mengetahui hasilnya itu di pasca analitik. Jadi seperti hasil akhirnya dari pemeriksaan dari analitik tersebut. Tugas pokok tupoksi di bidang transfusi darah. Yang pertama yaitu ada penyuluhan dan donor darah. Jadi di sini seorang TTLM itu melakukan penyuluhan, ada penyuluhannya terhadap rekrutmen atau pendonor darahnya. Yang kedua ada screening calon donor, dan ketika itu seperti screening calon donor yaitu seperti dites tensi dan lain sebagainya, dicek keadaannya dan ditanya-tanya dulu sedang meminum obat atau tidak. Dan yang ketiga itu pengambilan donor darah, yaitu jadi prosesnya sedang pengambilan donor darah. Yang keempat yaitu peromosan darah menjadi komponen PRC, TC, dan PVP dan lain-lain. Yang kelima yaitu pemeriksaan golongan darah dan screening penyakit infeksi HIV, hepatitis, dan sifilis. Jadi di poin kelima ini yang sudah memiliki penyakit HIV, hepatitis, dan sifilis tidak boleh untuk mendonor darah. Yang keenam yaitu penyimpanan dan distribusi komponen darah, yaitu jadi darahnya disimpan di kantong darah, di kantong untuk darah khusus. Yang ketujuh itu pemeriksaan cross match atau kecocokan sebelum ditransfusi. Jadi di poin ketujuh ini akan ada seleksi lagi buat darah-darah untuk sebelum ditransfusi, jadi dicocok atau tidaknya. Baik, selanjutnya di regulasi dan registrasi.
yaitu progres registrasi. Yang pertama ada lulusan D3 atau D4 dan S1 TTLM dan institusi yang terakreditasi. Yang kedua yaitu mengikuti ujian kompetensi atau UKOM TTLM yang dikelola atau diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Dan ketiga yaitu syarat mendapati STR adalah lulus dari ujian kompetisi tersebut, itu mendapatkan sertifikat kompetensi. Yang keempat yaitu mengajukan STR ke Kementerian Kesehatan. Dan yang kelima tanpa STR praktik TLM dianggap ilegal. Jadi ibaratnya STR itu seperti seperti tiket wajibnya untuk bisa menjadi seorang TTLM agar bisa legal untuk bekerja dimanapun. Baik, di sini ada sertifikasi dan pengembangan kompetensi. Itu yang pertama itu dasar sertifikasi dari uji kompetensi nasional atau dari UKOM. Yang kedua itu spesialisasi atau lanjutan sertifikasi pelatihan teknis. Contoh seperti PCR, manajemen bandara, sitopatologi dan lain-lain. Itu jenjang karir fungsional dari PP nomor 17/2020. Yang pertama itu terampil, itu pelaksana lanjutan penyanyi ahli Pratama Madya Utama. Yang wajib untuk perpanjangan STR, dan setahu saya pada tahun ini perpanjangan STR itu tidak perlu lagi ya. Dan kedua itu bentuknya itu seperti mengikuti seminar, workshop, pelatihan, penelitian dan publikasi. Baik, selanjutnya apa saja sih hak profesi TTLM tersebut? Yang pertama itu hal praktik itu melakukan tugas sesuai kompetensi dan STR. Yang kedua yaitu hak ekonomi, yaitu berhak seorang TTLM yaitu berhak mendapatkan imbalan atau gaji yang layak dan sesuai. Dan yang ketiga yaitu hak atas lingkungan kerja yang aman, yaitu contohnya seperti mendapatkan APD dan perlindungan dari bahan biologis atau kimia yang berbahaya. Contoh kimia yang berbahaya itu bahan yang mudah meledak, bahan korosif dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu hak pengembangan diri, yaitu boleh mengikuti pendidikan dan pelatihan eksternal, contohnya seperti seminar-seminar. Dan yang kelima yaitu hak penegak hukum atas tindakan profesional yang dilakukan yang sesuai SOP. Dan yang keenam yaitu hak untuk dihargai sebagai tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten. Jadi kesimpulannya yaitu TTLM adalah profesi kesehatan esensial yang berperan dari hulu, yaitu pengambilan sampel, hingga hilir, yaitu pelaporan atau hasil. Registrasi atau STR dan sertifikasi adalah landasan legal dan tidak legalnya bukti kompetensi. Menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang adalah kunci profesionalisme. Peluang kerja sangat beragam dan terus berkembang dengan kemajuan teknologi. Profesi TTLM menawarkan kontribusi nyata bagi kesehatan masyarakat dan karir yang stabil serta penuh dengan tantangan. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.